Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang masih setia nungguin video-video saya, yang udah like, udah share, udah subscribe channel ini juga. Dan demi kemajuan channel saya ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari saya. Dan jangan lupa satu lagi, nonton iklannya. Nah teman-teman, pastinya masih membahas tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD dan anxiety. Kali ini saya bakal cerita keluhan saya selama 3 tahun mengalami asam lambung, GERD dan anxiety. Mungkin di video-video sebelumnya sudah pernah saya bahas ya, sensasi. Bisa teman-teman lihat ya, bisa teman-teman klik sensasi asam lambung, GERD dan anxiety. Kemudian gejala asam lambung, GERD dan anxiety sudah pernah saya bahas. Nah, di sini saya bakal bahas dengan lengkap ya, keluhan-keluhan selama 3 tahun itu apa aja. Jadi saya ini sudah pernah saya ceritakan, saya itu sakit sembuh gitu ya. Ibaratnya kita kasih supaya mudah teman-teman mengerti ya, saya kasih periode saya sakit ya, periode 1, 2, 3. Jadi pernah sakit, sembuh, kemudian ya 3 periode gitu, sakit sembuh. Jadi nggak langsung sembuh gitu ya teman-teman ya. Jadi awal saya sakit itu kan Januari, seperti yang sudah saya ceritakan juga di video saya yang sebelumnya, My GERD Journey, bisa teman-teman tonton ya. Itu perjalanan saya sakit dari Januari sampai April, kemudian sembuh ya. Nah jadi Juli sampai akhir tahun sakit lagi. Jadi gejalanya itu ada yang beda-beda ya teman-teman. Awal periode 1 itu gejalanya seperti ini, kemudian periode 2 ada lagi tambahannya, ada lagi yang kurang dari periode pertama ya gitu. Jadi banyak keluhannya ya teman-teman. Makanya bikin asam lambung, GERD dan anxiety ini bikin kita was-was. Jadi waktu periode pertama saya sakit dari Januari sampai April itu belum anxiety, sama sekali belum anxiety ya. Juga belum tahu itu penyakit asam lambung. Banyak yang bilang, ada yang bilang ya apa asam lambung gitu ya. Tapi saya dulu nggak percaya gitu, nggak mungkin asam lambung karena perut saya nggak sakit gitu ya. Ternyata asam lambung, GERD dan anxiety ini patokannya tidak selalu kita itu merasakan sakit perut ya, jadi banyak sensasinya. Dan itu saya tahu setelah nonton video YouTube. Jadi di periode pertama itu sebenarnya saya sudah berobat juga, udah berobat ke dokter ya, udah berobat ke bidan, udah berobat ke orang pintar ya. Di situ yang banyak menghabiskan uang saya karena waktu itu nggak tahu ya, jadi pengen cepat sembuh, nggak tahu caranya gimana. Jadi gimana mau sembuh gitu ya, nggak apa-apa habis duit, yang penting cepat sembuh, cepat bekerja. Ternyata bukan seperti itu konsepnya ya teman-teman. Ternyata butuh waktu sekali ya teman-teman. Dan waktu itu nggak tahu caranya gimana ya, karena nggak tahu penyakitnya itu apa. Nah karena nggak sembuh-sembuh, karena sensasinya banyak, mulailah itu was-was, mulai cemas lah, mulai muncul anxiety karena menduga-duga penyakit ya, karena penyakitnya kan banyak sensasinya. Jadi setiap terasa sensasi itu googling, cari di Google gitu. Karena waktu ke dokter mulai udah nggak percaya gitu ya, karena setiap ke dokter itu juga diagnosanya beda-beda ya. Periode pertama dibilang sakit jantung, kemudian hipertiroid ya, nggak ditemukan waktu itu, sampai disuruh dirawat untuk mencari penyakitnya apa, padahal penyakitnya itu si asam lambung ya teman-teman. Nah saya mau langsung cerita ya, biar teman-teman jadi referensi keluhannya gimana, sensasinya gimana selama menderita asam lambung 3 tahun ya. Jadi di periode pertama itu, yang pertama saya rasakan, kalau diingat-ingat lagi, pertama itu sakit pinggang ya teman-teman, sakit pinggang, nggak bisa duduk ya, terus mulai vertigo, kemudian pusing, kemudian keliengan ya teman-teman, terus
badan nggak seimbang, berasa goyang gitu ya kalau duduk. Kalau saya duduk seperti ini tuh kayak ada yang dorong-dorong kepala gitu ya, gitu. Kayak gitu rasanya, nggak seimbang, goyang-goyang. Kemudian berat badan turun. Jadi karena badan rasanya goyang-goyang kayak ada yang dorong kita itu, nah goyang-goyang kayak gini nggak seimbang, makanya kepikiran waktu itu apa uh, ken apa kesambat gitu ya. Makanya sempat ke orang pintar. Nah, pas di orang pintar itu memang sempat sembuh ya, mungkin sugesti ya, karena memang penyakit asam lambung ini kan langsung berhubungan dengan otak kita, dengan pikiran kita. Mungkin karena percaya gitu ya, bisa sembuh sebentar ya teman-teman, cepat sembuh gitu. Dari awal yang nggak bisa tidur ya, sensasi di awal nggak bisa tidur ya teman-teman, sama sekali nggak bisa tidur, susah sekali untuk tidur. Setiap tidur pusing, mulai memejamkan mata aja pusing gitu. Tidur waktu itu kepala diikat, kemudian nggak bisa geleng-geleng kayak gini, nggak bisa ngadap ke sini, nggak bisa ngadap ke kiri ke kanan ya, harus kayak gini. Mau pindah posisi aja itu susah, langsung vertigo. Kemudian selalu merasa kedinginan, selalu pakai kaos kaki di rumah ya, pakai jaket gitu, pakai selimut tebal ya teman-teman, padahal sudah 3 lapis selimut yang saya pakai waktu itu, waktu awal-awal kena asam lambung. Kemudian sering sendawa, makanya saya ngira itu saya kena penyakit masuk angin awalnya, tapi karena nggak sembuh, jadi cari-cari di Google, saya pikir ini saya kena angin duduk ya, baca-baca di Google ternyata berbahaya, bisa menyebabkan meninggal segala macam gitu ya. Nah, jadi untung belum anxiety ya, karena waktu itu kebetulan teman saya itu tiba-tiba berhenti bekerja, kemudian rajin main ke rumah ya. Jadi saya dapat teman, jadi lupa kalau lagi sakit. Jadi waktu itu mulai keluar lagi, sering diajak keluar main, jalan-jalan gitu, makan di luar gitu, walaupun keadaan memang nggak seimbang ya teman-teman, duduk pun susah kalau nggak senderan gitu ya, tapi saya lawan waktu itu. Masih bingung kenapa ya badan kayak gini, apa ada urat yang putus apa gimana ya. Jadi sempat sembuh teman-teman, walaupun memang duduk nggak seimbang sama sekali, goyang-goyang gitu ya. Jadi saya melakukan aktivitas waktu itu dengan keadaan seperti itu, tapi tidak terlalu berat ya karena masih bisa keluar. Nah, mulai sembuh lagi, kemudian masuk kerja lagi ya, karena memang udah bisa jalan-jalan, ada tawaran kerja gitu ya. Saya masuk lagi kerja, bisa kerja. Jadi Mei, Juni, Juli itu kerja. Nah, pertengahan kerja itu mulai sensasi muncul, karena memang waktu itu saya kerjanya sibuk, pulang malam, kena angin malam ya, jadi muncul lagi sensasinya. Kemudian kelelahan juga ya, karena kerjanya dari jam 8 sampai jam 10. Nah, waktu itu kan sempat kerja pas bertepatan dengan bulan puasa. Nah, waktu bulan puasa itu sehat ya teman-teman, sehat. Nggak Padahal nggak makan, ya nggak ada sensasi terasa apapun. Setelah bulan puasa, waktu itu saya ingat salah satu teman saya ngasih oleh-oleh ya, coklat. Nah, saya makan coklat itu ya, coklat yang tebal gitu. Nah, mungkin sebagian ada yang sama saya yang nggak cocok makan coklat ya. Jadi saya makan coklat. Nah, di situ mulai lagi keluhannya, tiba-tiba lemes ya, pusing, vertigo. Di situ mulai cepat pulang ya. Terus mulai lagi keluhan badan gak seimbang, keliengan, sempoyongan. Nah, mulai jalan terasa bergelombang ya, kayak jalan di atas kapal, nggak bisa duduk di kursi plastik, bisanya cuma di sofa, nggak bisa tidur. Tiba-tiba lutut ini rasanya nggak ada gitu ya teman-teman ya. Kemudian ulu hati mulai terasa berat gitu. Jadi kalau pas dari nelungkup ke berdiri itu terasa banget ya teman-teman, beratnya kayak ada yang mengganjal ya teman-teman. Kemudian mulai bersendawa. Nah, di periode ini saya berhenti kerja ya, ini yang lebih parah dari periode pertama, sampai nggak bisa jalan. Kemudian mulai lagi nggak bisa tidur.
nggak bisa menggerakkan kepala ya, rasa mau mati gitu ya teman-teman ya. Seminggu saya nggak bisa jalan, seminggu nggak bisa jalan. Terus kalau mau BAB gitu ditemenin di papa gitu, mulai pakai tongkat di rumah. Jadi sampai bulan September seperti itu, pakai tongkat, mau ke WC pakai tongkat, karena memang badan kalau saya sensasi itu keliengan ya, keliengan, kemudian badan nggak seimbang. Nah kemudian di awal sakit itu sempat karena waktu di periode pertama itu uang udah habis ya buat berobat gitu, berobat ke RS rumah sakit, ke spesialis. Waktu itu pakai uang pribadi ya teman-teman, nggak pakai BPJS. Akhirnya di periode 2 sakit tuh uang udah habis ya teman-teman. Saya berobat ke puskesmas. Nah di puskesmas itulah saya tahu saya kena asam lambung, karena waktu itu dokter ngasih saya obat ranitidin ya. Pas saya tanya itu ternyata obat asam lambung dan mempan ya obatnya gitu. Jadi waktu sakit minum obat itu sempat sembuh, terus habis obatnya kambuh lagi, harus minum obat terus ya, jadi ketergantungan. Setelah 3 bulan minum itu udah nggak mempan lagi ya teman-teman, udah nggak mempan lagi minum ranitidin. Ya gimana mau mempan ya, kita nggak tahu waktu itu, harus memperbaiki pola pikir kita, harus banyak istirahat. Yang kita tahu cuman minum obat. Jadi saya ingatkan ya, masih banyak yang bertanya, gimana ya, saya keliangan mbak, saya pusing, saya sakit perut, saya sesak nafas, obatnya apa ya mbak, obat herbalnya apa? Banyak saya yang bertanya seperti itu ya teman-teman. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan orang yang pengen sembuhnya instan ya teman-teman. Jadi kalau asam lambung ini saya ingatkan ya teman-teman, sebenarnya kita nggak butuh obat. Jadi kalau yang belum mengerti apa maksud dari video-video yang saya bikin ini tuh bakal susah sembuhnya, karena saya udah merasakan ya, kalaupun ada obat herbalnya, ada obat ininya, tidak diiringi dengan pola pikir kita, memperbaiki pola pikir kita, tidak memperbaiki pola hidup sehat kita, tidak memperbaiki pola makan kita, itu percuma minum obat. Karena seperti yang saya alamin, yang udah nggak mempan jadinya obatnya kalau tidak diiringi dengan 3P itu. Nah kemudian mulai sembuh lagi ya teman-teman, mulai sembuh gitu. Jadi waktu itu saya sempat yang bikin saya emosi gitu ya teman-teman. Nah kalau jadi emosi gitu, kayak merasa apa ya, marah gitu, kayak tertekan gitu, pengen melampiaskan sesuatu itu. Jadi karena ditahan-tahan itu bikin asam lambung naik lagi ya, jadi kambuh lagi. Kemudian muncul lagi sensasinya, mulailah muncul anxiety ya teman-teman, mulai takut keluar rumah, mulai was-was, mulai parnoan, mulai lagi takut, segala macam ketakutan, takut sendiri, takut mati, takut mendengarkan orang mati, takut keluar rumah. Kemudian berat badan naik turun, mulai nyeri di dada. Kadang-kadang ya kalau saya nyeri dada cuman beberapa kali, nyeri di sendi-sendi, kadang-kadang tangan kram, kaki yang kram bangun tidur itu. Kemudian cepat lelah ya teman-teman, padahal jalan cuman sedikit, beberapa langkah itu udah lelah, rasanya udah jalan bekerja berat gitu ya teman-teman. Dia mulai sensitif, gigi mulai kropos ya, saya gigi ini kropos pas bukan copot ya, cuman kropos gitu, dua ini ya, gusi kiri sama kanan kropos gara-gara asam lambung. Kemudian mata mulai buram, pandangan muram. Tiap hari itu ada aja keluhan ya. Kemudian leher tegang, rasa kayak kecekek. Kemudian mulai tenggorokan kaku gitu ya, kaku, mulai agak sesak nafas. Untung kalau saya sendiri jarang ya sesak nafas, cuman waktu itu sekali. Kemudian waktu itu muncul lagi sensasinya kayak ada yang sesuatu di perut ini ya menusuk.
Untung aja itu cuman sekali ya, tapi bikin anxiety parah ya teman-teman, karena takut ada sesuatu di perut ya, karena itu udah mulai anxiety ya. Terus mulai gampang stres kalau udah anxiety, nggak fokus juga ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ingat ya, kalau BB masalah berat badan itu belum tentu kalau kita gemuk. Maksudnya gini, belum tentu kalau kita asam lambung itu berat badan kita selalu turun. Karena saya alami ya, selama 1, 2, 3 periode sakit itu, berat badan saya di awal sakit itu emang turun. Kemudian di periode kedua sakit itu naik. Gak kayak orang sakit, tapi pikirannya yang udah sakit ya. Ada muncul anxiety segala macam. Nah, di periode ketiga itu kurus. Pas sembuh malah kurus ya teman-teman ya. Jadi nggak menjamin ya. Kemudian keluhan lainnya itu keringat dingin. Kalau keluar rumah langsung keluar keringat dingin. Jantung berdebar ya teman-teman. Kemudian kalau yang takut mati ya, tiba-tiba badan lemas ya teman-teman. Kemudian rasanya kayak arwah ini mau keluar gitu ya, gimana yang ungkapinnya, kayak gitu perasaan takut mati, rasa mau ke UGD ya kalau muncul keluhan mau mati gitu ya, kayak bakal mati, kayak lagi ngerasain sakaratul maut gitu ya teman-teman. Yang merasakan pasti ngerti apa yang maksud saya bilang ya. Jadi kira-kira itu keluhan-keluhan yang saya rasakan ya teman-teman. Jadi kita itu juga sensian ya, gampang baperan gitu ya, mudah tersinggung juga gitu. Jadi banyak sekali keluhannya ya teman-teman. Jadi intinya ya teman-teman, jangan main praktis ya. Kalau pengen sembuh itu jangan minta obat-obat, tanya-tanya obat-obat juga ya teman-teman ya. Karena mau sehebat apapun obatnya, kalau teman-teman belum mengerti bagaimana cara sembuhnya, yang menerapkan 3P itu nggak bakal sembuh ya. Karena saya sudah mengalami, mau pergi ke dokter hebat manapun, kalau nggak memperbaiki 3P, cuman minum-minum obat aja tuh nggak bisa sembuh ya teman-teman ya. Itu bisa teman-teman tonton lagi gimana sembuhnya ya di video sebelumnya, 7 langkah sembuh dari anxiety, asam lambung, GERD dan anxiety. Bisa teman-teman tonton gimana langkah-langkah untuk sembuh ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa dipahami juga, bisa teman-teman ambil hikmahnya ya, ambil pengalamannya ya. Yang pokoknya teman-teman itu harus mengerti ya maksud dari video ini kalau pengen sembuh ya. Kadang saya tuh suka bingung ya sama teman-teman, yang kadang saya sudah kasih judul penjelasan gitu, tapi masih bertanya di kolom komentar, kayak nggak nonton. Jadi ditonton dulu, baru apa yang nggak ngerti ditanya. Jangan ditanyakan apa yang sedang dibahas ya teman-teman. Gimana mau sembuh, nonton video aja malas ya teman-teman. Jadi emang kita tuh nggak boleh malas. Kita itu harus konsisten ya teman-teman, konsisten kalau untuk sembuh ya. Jadi segitu dulu video yang kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa saya ingatkan lagi, bantu channel saya, dukung channel saya dengan cara like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.